Selamat petang, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya anugerah sejahtera Allah turun atas saudara-saudara sekalian, baik saudara-saudara yang di Semarang, juga yang di desa, juga yang berada di dalam ruangan ibadah seberapa yang ada pada petang malam hari ini. Berkat Tuhan turun saudara sekalian. Saudara-saudara, kita akan kembali masuk di dalam ibadah malam hari ini, dalam ibadah pendalaman Alkitab. Oleh karena situasi masih begitu rupa, maka kita masih lewat online. Mari kita bersyukur dan tidak mengurangi rasa hormat, rasa gentar di hadapan Tuhan untuk kita semua menghampiri hadirat Tuhan, dan kiranya kita bisa mempunyai sikap yang hormat, takut kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, untuk kita masuk di dalam pendalaman firman pada malam hari ini, kita akan mengawali dengan pujian, yaitu besar anugerah-Mu. Kalau kita ada sebagaimana kita ada sampai saat ini, itu hanya karena anugerah Tuhan. Kalau kita bisa mendapat kesempatan mendengar firman Tuhan, itu juga anugerah Tuhan atau kasih karunia-Nya. Sebab itu mari kita menyanyikan pujian ini. Saudara dari rumah bisa ikut menyanyi bersama-sama, dan kita akan sama-sama menghampiri hadirat Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada di menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, makin
semakin bertambah besar anugerah, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Saudara-saudara yang kekasih, kalau pada saat ini kita bisa berada di hadirat Tuhan, mendapat kesempatan untuk bersama-sama mendengar firman Tuhan, ini adalah anugerah, kasih karunia. Karena oleh mendengar firman Tuhan, kita boleh mendapatkan ilham, pengertian. Bahkan firman itu yang membuat kita bisa mempunyai iman, percaya, dan bisa menyeru nama Tuhan. Dan firman Allah katakan, siapa yang menyeru nama Tuhan, dia akan diselamatkan. Sebabnya, mari kita akan sama-sama menghargai anugerah Allah. Mari kita menyanyikan sekali lagi, dan kita akan mohon kemurahan Tuhan menyiapkan hati kita sebagai tanah-tanah yang dipersiapkan untuk menerima benih firman Allah. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam sorga, inilah nyanyian pujian yang kami persembahkan ke hadapan hadirat Engkau untuk memuji Tuhan karena anugerah-Mu yang besar. Oleh anugerah-Mu kami ada sebagaimana ada. Oleh anugerah-Mu kami yang adalah orang-orang berdosa, orang terhilang, orang yang telah jatuh dalam lumpur rawa dosa. Oleh anugerah-Mu Tuhan angkat kami, sehingga kami dapat mengenal Tuhan. Engkau menyelamatkan kami dan menjadi umat-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kalau pada petang malam hari ini kami juga ada di hadapan hadirat Engkau, mendapat kesempatan untuk mendengar firman Tuhan. Ini karena anugerah.
Sebab itu ya Tuhan, betapa hati ini penuh syukur di hadapan hadirat Engkau. Tuhan, terima kasih. Dan saat ini kami mohon juga kemurahan Tuhan untuk kami sebentar bersama-sama mendengar firman-Mu, bersama-sama belajar untuk lebih mengerti firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami, sebagaimana janji-Mu di dalam Yohanes pasal yang ke-16, ayat 13, bahwa Roh Kudus akan memimpin kami kepada segala kebenaran. Roh Kudus akan mengajar kami apa yang harus kami ketahui tentang anugerah-Mu. Bahkan Tuhan memberitakan perkara-perkara yang masih tersembunyi. Sebab itu kami mohon Roh Kudus, Engkau hadir di tengah-tengah kami, menolong kami, membuat kami dapat mengerti. Dan hamba-Mu ini ya Tuhan, hanya alat semata di dalam tangan-Mu. Kami mohon kemurahan Tuhan, pakailah dia untuk menjadi alat perkakas di dalam tangan Tuhan. Biar segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan, dan persiapkan seluruh jemaat-Mu. Hati mereka terbuka bagaikan tanah-tanah yang telah disucikan, digemburkan oleh pekerjaan Roh-Mu yang kudus, sehingga siap untuk menerima benih firman Tuhan. Dan hamba-Mu ini hanya menabur dan menanam, menyiram, tetapi Engkau yang akan menumbuhkannya. Terpuji Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mohon doa kami. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, puji nama Tuhan. Adapun pelajaran kita pada malam hari ini masih melanjutkan pemeriksaan kita kepada surat Yudas atau surat Yehuda, ya. Ini surat hanya satu pasal, dan pada dua pertemuan yang lalu atau pada waktu-waktu yang sudah lewat, saya sudah menyampaikan bahwa surat Yehuda ini memang hanya satu pasal, tetapi isinya memang cukup padat. Sebab itu kita tidak bisa membaca sepintas lalu, saudara. Kita harus mengamati kalimat demi kalimat, bahkan kata demi kata, sehingga kita tidak bisa tergesa-gesa. Seperti saya sudah sampaikan bahwa surat Yudas atau surat Yehuda ini padat dengan sejarah suci keselamatan. Ya, minggu yang lalu saya sudah menyampaikan sebagai kerangka kitab Yehuda itu, sudah ada beberapa poin di sana, dan malam ini kita akan melanjutkan bicara tentang tema. Yang lalu saya menyampaikan bahwa surat Yehuda ini kalau kita lihat dari sudut surat, maka amplopnya, pengirimnya, penerimanya sudah jelas. Tetapi sekarang kita membuka surat itu, ya, maka dikatakan itu perihal atau tema. Ya, tema dari surat ini itu ditulis di dalam surat Yudas ini ayat 3 dan ayat 4, dan malam ini kita akan membahas ayat ini. Mudah-mudahan dapat selesai, tetapi kalau tidak, saudara harap sabar, tetapi dapat mengikuti dengan saksama. Kita akan membaca Yudas ayat 3 dan 4. Hukuman atas guru-guru palsu. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Sebab
ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya, puji Tuhan, saudara. Jadi ayat 3 atau Yudas ayat 3 ini sekaligus merupakan satu tema, atau kalau dalam format surat itu perihal. Dan kalau kita membaca surat itu perihal, itu sudah cukup membuat kita bisa memahami. Apalagi kalau kita membaca detail daripada surat itu. Nah, perihal atau tema daripada surat Yudas itu adalah yaitu berjuang mempertahankan iman atau keselamatan kita. Ini temanya, saudaraku. Mengapa begitu, saudaraku? Karena dalam ayat 4 dikatakan itu ada usaha-usaha sebagian orang atau sementara ada orang-orang tertentu yang menyelusup ke dalam gereja Tuhan, menyelusup di dalam jemaat Tuhan. Nah, kata menyelusup itu, saudaraku, mungkin sukar untuk dijelaskan, tetapi mungkin hampir sama dengan kata menyelundup, masuk tanpa sepengetahuan. Dan menyelusup ini, kalau istilah ini seperti jarum jatuh di jerami, itu nyelusup, sukar untuk mencarinya. Sebab itu Yudas dikatakan, sementara aku sudah mau menulis surat kepada kamu, tetapi kemudian aku terdorong oleh apa? Oleh Roh Kudus. Dan inilah indahnya surat-surat rasul-rasul itu. Mereka menulis bukan karena rekaan hati mereka sendiri, tetapi ada Roh Kudus yang mendorong mereka. Seperti kesaksian Rasul Petrus, saudaraku ya, saya bisa membaca itu dalam 2 Petrus pasal 1, ya, di sana dikatakan ayat 21 itu dikatakan bahwa tidak ada nubuatan dalam Alkitab itu yang terjadi karena kehendak manusia atau ditafsirkan oleh kehendak manusia, melainkan itu oleh orang-orang yang digerakkan Roh Kudus berbicara atas nama Allah, sehingga nubuatan-nubuatan itu menjadi satu nubuatan yang sangat penting. Petrus katakan seperti pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, yang memberikan terang kepada jalan kita. Nah itu, saudara. Jadi Yudas berkata, sementara aku mau menulis surat, hatiku terdorong oleh Roh Kudus untuk menulis ini, untuk mengingatkan kamu, menasihatkan kamu tentang iman kita bersama atau keselamatan kita bersama. Nah, yang lalu saya sudah singgung, keselamatan kita bersama itu yang perlu kita pertahankan. Karena apa? Yaitu tadi karena ada orang-orang yang coba untuk menyalahgunakan kasih karunia Allah ini, sehingga akhirnya akan membinasakan. Saudara, mungkin kita perlu membaca dalam 2 Petrus pasal 2, saudara ya. 2 Petrus pasal 2 ayat 1 dan 2. 2 Petrus pasal 2 ayat 1 dan 2. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Ini saudara, Rasul Petrus senada dengan Yehuda, bahwa zaman dulu, zaman umat Israel itu ada guru-guru palsu, nabi-nabi palsu. Jadi hal-hal kepalsuan yang coba menyesatkan umat itu bukan barang baru, saudara. Sudah sejak semula, iblis itu coba untuk mengacaukan gereja Tuhan, jemaat Tuhan itu dengan ajaran palsu. Ya, teruskan.
Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Saudara, yang berbahaya dikatakan bahwa ajaran-ajaran palsu itu membinasakan, saudara. Itu membinasakan. Bukan saja menyesatkan, tetapi itu membinasakan. Saudara, kita merenungkan bersama. Kalau kita sebagai hamba Tuhan, pendeta, gembala, menggembalakan 10, 20 orang sampai 100 atau sampai ribuan. Tetapi kita itu terkontaminasi dengan ajaran yang sesat, saudara, berbahaya. Bukan hanya kita yang sesat, tetapi ajaran kita itu membinasakan. Berapa orang? Ya tergantung berapa orang yang kita bimbing, berapa orang kita gembalakan. 10 orang kita ajarkan ajaran yang sesat, itu binasa semua, saudara. Karena ini Alkitab. Coba baca lagi ayat yang kedua tadi ya. 2 Petrus 2 ayat 2. Banyak orang akan mengikuti cara Ayat 1 tadi, ayat 1. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Pengajaran sesat yang membinasakan. Teruskan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri Akhirnya mereka menyangkal Tuhan yang telah menyelamatkan. Teruskan. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Nah ini, coba perhatikan. Banyak orang akan mengikuti. Banyak orang. Mungkin syukur bukan semua, tetapi banyak yang akan mengikuti. Jadi kalau dalam jemaat ada 100 orang, banyak yang mengikuti ya paling tidak 50% atau 60%. Wah saudara, ini satu berbahaya. Sebab itulah maka Yehuda, ya dibilang didorong oleh Roh Kudus untuk mengingatkan, menasihatkan kita. Supaya kita ini anak-anak Tuhan berjuang, berjuang mempertahankan. Berjuang itu artinya berperang, konfrontasi dengan ajaran yang sesat ini. Berjuang itu artinya kita mempertahankan, kita melawan, dan seterusnya. Nah, inilah tema yang sangat penting, saudaraku. Tema surat Yehuda ini saudaraku. Memperjuangkan keselamatan bersama yang telah kita miliki. Karena apa? Karena ada penyelusup-penyelusup yang mengajarkan ajaran tadi yang bisa membinasakan. Dan banyak orang akan ikut. Karena itu ajaran sesat itu biasanya logis, ya, rasional, bisa mudah dipahami akal sehat. Sementara pengajaran yang murni seringkali mungkin sukar dimengerti. Seperti sinyalemen dari Rasul Paulus dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayat 2 dikatakan, nanti tiba waktunya banyak orang tidak tahan terhadap ajaran yang sehat. Mereka lebih senang dengan ajaran-ajaran yang sesat, ajaran palsu, ajaran yang menyenangkan telinga mereka. Sehingga saudara-saudara, kita memang perlu waspada. Ya, dewasa ini, apa yang ditulis oleh Yehuda ini cukup relevan untuk gereja pada masa kini. Menghadapi penyelusup-penyelusup yang secara diam-diam masuk dan membawakan ajaran-ajaran yang palsu. Dan itu nanti bisa menyesatkan. Saudara, puji Tuhan. Maka lebih lanjut, saudara-saudara, supaya kita bisa mengenal ajaran yang sesat ini, bagaimana kita bisa melawan atau kita bisa berjuang, saudara. Saudara, kalau kita ingin mengenal barang yang palsu, saudara tidak perlu mempelajari ini kepalsuannya bagaimana dan sebagainya.
terlalu banyak. Barang palsu itu terlalu banyak. Dagangan-dagangan yang palsu juga bisa banyak. Tiruan-tiruan banyak. Tetapi yang penting bagi kita adalah kita mengenal yang asli. Mengenal yang sejati. Artinya apa? Kalau ada ajaran yang palsu bisa menyesatkan, sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, gereja Tuhan, yang dikatakan dalam ayat 1 dikatakan yang dipanggil, dikasih, dipelihara, maka kita perlu, saudaraku, untuk memperjuangkan, mempertahankan keselamatan dan iman ini, kita perlu mengenal keselamatan yang sejati, keselamatan yang murni, keselamatan yang benar, yang diajarkan Alkitab kepada kita. Nah, kalau kita mengenal yang asli, saudara, mudah saja. Kalau tidak sama dengan asli, ya pasti palsu, saudara. Ya. Bagaimanapun jenisnya, itu tidak masalah. Tetapi sudah tahu, oh yang asli itu begini. Ya, kalau ini begini beda sedikit ya sudah bukan asli dan kita perlu waspada, berjaga. Kita berjuang mempertahankan keselamatan bersama. Nah, pada Rebu yang lalu sudah saya singgung, keselamatan bersama itu keselamatan yang mana? Keselamatan yang Alkitab ajarkan. Dan malam hari ini kita akan coba untuk mendalami lagi. Apa sih ciri khas atau wujud daripada keselamatan yang murni itu atau keselamatan bersama itu, saudaraku? Kita akan membaca sekarang, saudaraku, dikatakan bahwa keselamatan yang murni itu yang lalu sudah saya sampaikan bahwa keselamatan itu bukan hasil pekerjaan kita, bukan hasil jasa kita, tetapi itulah rahmat anugerah Allah. Ini yang pertama kita harus tahu. Kita akan membaca lagi Efesus pasal yang kedua, ayat 8 dan 9. Efesus pasal 2, ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ya, terus? Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya, Rebu yang lalu saya ulang-ulang saya katakan itu hanya oleh kasih karunia. Only by grace. Hanya oleh karunia. Jadi tidak ada usaha kita, jasa kita, andil kita di situ tidak ada. Kalau saudara diselamatkan ini semata-mata kasih karunia, anugerah. Jadi kita tidak punya andil apa-apa. Oh, saya berusaha mencari Tuhan, saya puasa, dan sebagainya. Tidak. Saya katakan kalau saudara bisa mendengar Injil, mendengar firman, akhirnya itu namanya kasih karunia. Kalau orang tidak mendapat kasih karunia, walaupun mendengar Injil, tidak bisa percaya. Seperti yang diungkapkan Rasul Paulus dalam 2 Korintus 4, dikatakan, Injil yang kuberitakan merupakan kebinasaan bagi orang yang tidak percaya, yang matanya dibutakan oleh ilah zaman ini, oleh Mamon. Tetapi bagi orang yang diselamatkan, mereka percaya, saudaraku. Sehingga dalam 2 Korintus 2 dikatakan, kami hamba-hamba Tuhan itu bau harum. Bau harum untuk kematian maupun hidup. Kok bisa begitu? Iya, saudara. Bunga, saudara tahu bunga yang harum itu bisa digunakan untuk pesta ulang tahun, pesta nikah, itu luar biasa. Tetapi saudara juga melihat bunga yang sama, jenisnya maksudnya, itu bisa dipakai untuk suasana kedukaan. Betul apa enggak? Ya. Jadi hamba Tuhan memberitakan Injil itu bau harum. Bau harum. Baik untuk hidup maupun untuk kematian. Artinya apa? Injil yang kita beritakan
Kalau percaya itu bau harum menuju kehidupan. Tapi bagi orang yang tidak percaya itu bau harum menuju kepada kematian. Sebab itu saudara, sungguh luar biasa. Kalau saudara bisa menjadi orang percaya kepada firman Tuhan, yang sebetulnya dalam 1 Korintus 1:8 dikatakan itu dianggap suatu kebodohan bagi mereka, saudaraku. Tetapi bagi saudara itu keselamatan. Dan itu hanya rahmat Allah, saudara. Ya, puji Tuhan. Ini prinsipnya. Prinsipnya itu. Kalau ada mengajarkan, oh kalau kita mau lebih selamat ya kita mesti berusaha begini dan begitu, ya. Berusaha untuk menjalankan hukum Taurat dan sebagainya. Nah, itu tandanya, bukan yang asli. Asli firman atau asli keselamatan itu dikaruniakan Tuhan, oleh karunia kita diselamatkan. Tidak ada andilnya kita manusia, apakah kita itu berusaha berdoa atau tidak ada. Itu tapi kalau kita bisa menanggapi itu sendiri rahmat Allah. Kita bisa percaya itu sendiri itu rahmat Allah. Nah, puji Tuhan, bab itu betapa besar anugerah Allah itu, saudaraku. Nah, selanjutnya, saudaraku, kalau itu kasih karunia, memang kita tidak bisa membantu atau kita membeli dengan jasa kita itu. Terus bagaimana, saudaraku? Karena itu karunia itu artinya pemberian Allah. Bahkan pemberian kepada orang yang sebetulnya tidak layak untuk menerima, itu kasih karunia. Kita itu tidak ada punya kelayaan apa-apa untuk menerima. Tapi Allah memberi, kita tinggal menerima saja. Lah, menerimanya itu yang dinamakan iman. Sehingga keselamatan itu, saudara, oleh kasih karunia yang kita terima dengan iman. Nah, tapi bukan iman kita itu yang menyelamatkan, karena iman kita itu, saudara, kalau iman kita kepada hal yang lain, tidak bisa menyelamatkan. Karena iman itu kan bisa beriman kepada berhala, beriman kepada benda, beriman. Tapi iman yang Allah berikan itu iman kepada korban Kristus. Nah, saudara, ini yang harus kita pertahankan. Nah, mari kita akan membaca sekarang, saudaraku, untuk menegaskan bahwa kita diselamatkan itu bukan karena jasa, tapi karena iman percaya. Kita membaca pada 2 Timotius 1 ayat yang ke-10. 2 Timotius 1 ayat 10. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Terus, untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Oh, puji Tuhan. Ya, mungkin ayat yang ke-9 mungkin yang harus dibaca, ya. Ayat 2 Timotius 1 ayat 9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Nah, ayat 9 ini jelas sekali. Ya, yang Tuhan memanggil kita dalam panggilan kudus bukan berdasarkan perbuatan kita, bukan berdasarkan jasa kita, atau bukan berdasarkan karena ini orang ini baik, jujur, tidak pernah bersalah, wah ini tak kasih. Tidak, itu maksud anugerah Allah itu menurut kasih karunia-Nya. Dia membinasakan maut oleh korban Tuhan. Ya, kita sambung Titus pasal 3 ayat 4 sampai 7. Titus 3 ayat 4 sampai 7. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah Juru Selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang Dia menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik, terus tetapi karena rahmat-Nya. Karena rahmat, terus kan?
oleh permandian kelahiran kembali, dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Nah, saudara. Jadi bukan karena saudara itu orang baik atau tidak pernah melukai hati orang, bukan karena itu, saudara. Tetapi rahmat. Yang lalu sudah saya jelaskan, rahmat itu sesuatu yang luar biasa, ya. Namanya rahmat itu kita bisa menerima karunia itu juga rahmat. Kalau tidak bisa, ya, puji Tuhan. Nah, saudara, itu memang kelihatannya ekstrim kita semata-mata ini, tetapi bagaimanakah rahmat kemurahan Allah itu bisa sampai kepada kita? Saya katakan tadi, kita hanya menerima saja anugerah itu. Lah menerimanya bagaimana? Dengan mempercayai korban Kristus. Dengan mempercayai pekerjaan Kristus yang telah menebus, menyelamatkan kita, itu namanya iman. Dan iman itu sendiri karunia. Bukan karena kita mempelajari, karena kita percaya. Oh tidak, saudaraku. Ya, kalau kita masih bisa percaya, itu karunia. Nah, mari kita akan melihat definisi keselamatan itu bagaimana. Ya, kalau kelompok lain atau golongan lain, agama lain itu ada definisi. Mereka selamat kalau mereka itu melakukan ibadah mereka, berbuat amal dan sebagainya. Itu merupakan supaya mereka. Tetapi dalam kekristenan, Alkitab mengajar kita, keselamatan tidak ada dari pihak kita. Itu anugerah Allah dan itu hanya kita terima. Tapi mari kita baca di dalam Roma pasal 10. Roma pasal 10 ayat 9 dan 10. Dan seterusnya. Roma pasal 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Nah itu sudah, itu definisi keselamatan itu sudah sangat simpel. Coba tolong diulangi ya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ini iman, saudaraku. Dalam ayat 8, ini firman iman, dekat dengan hati dan mulut, hanya satu jengkal saja. Dekat sekali. Hati dan mulut. Mulut mengaku, hati percaya. Nah itu namanya iman. Itu firman iman. Dan begitu sederhana. Kalau mulut kita mengaku Yesus adalah Tuhan, hati kita percaya Yesus telah mati dan bangkit, kita sudah diselamatkan. Luar biasa, begitu simple. Tetapi ada kelanjutan, ya, ada berikutnya. Terus kita baca. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ini pengertiannya. Dengan hati orang percaya, dengan mulut mengaku. Terus kan? Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia, tidak akan dipermalukan. Terus? Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Terus? Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ya, yang menyeru. Bisa menyeru Yesus Tuhan. Loh, diselamatkan, saudara. Begitu mudah sampai kelompok lain berkata, kok gampang banget jadi orang Kristen. Bisa gampang tetapi bisa susah. Karena itu hanya kasih karunia. Puji Tuhan. Terus kan? Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Nah ini pertanyaan yang berikutnya ini penting.
Memang gampang sekali orang menyeru nama Tuhan, selamat. Kalau bisa menyeru, oh Tuhan Yesus tolong. Lu selamat. Nah, ada contoh. Waktu di atas Gunung Joljuta, 2 orang pencuri di kanan kiri Yesus. Yang seorang menyeru, Tuhan ingatlah aku. Loh, selamat kok saudara. Tuhan berkata, hari ini juga kau masuk dalam menyeru. Dia tidak sempat mendengar khotbah, tidak sempat katekisasi, tidak sempat dibaptis. Sampai pada detik itu dia adalah seorang penjahat. Tetapi waktu menyeru nama Tuhan, dia selamat. Cuma pertanyaannya, bagaimana orang bisa menyeru nama Tuhan kalau dia belum percaya? Bagaimana bisa percaya kalau tidak mengenal? Bagaimana bisa mengenal kalau tidak pernah mendengar tentang Dia? Bagaimana bisa mendengar kalau tidak ada yang memberitakan? Nah, ini kan uraiannya jadi panjang. Tetapi disimpulkan, iman itu datang dari mendengar. Ayat 17. Roma 10 ini ayat 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya. Jadi iman, orang diselamatkan oleh iman, tetapi iman itu dari mana? Harus mendengar, saudara. Mendengar apa? Mendengar berita firman Tuhan. Bukan mendengar berita tentang corona yang setiap jam diberitakan oleh TV, itu tidak bisa memberi iman. Itu malah membuat orang takut, membuat orang panik. Seperti khotbah saya beberapa waktu yang lalu, saudaraku. Mereka ketakutan, bahkan mati karena takut, karena melihat gelora laut dewasa ini. Berita-berita TV, berita-berita duniawi tidak bisa memberikan iman. Tetapi Roma 10 ayat 17, iman itu datang dari mendengar berita atas firman sabda Kristus. Jadi kalau kita mau percaya, yang menyelamatkan itu harus mendengar berita tentang Kristus. Lah ini yang dimaksud oleh Rasul Paulus dalam Filipi 1 ayat 27, kita juga berjuang mempertahankan iman. Iman yang menyelamatkan itu, iman bagaimana? Kita akan membaca Filipi 1 ayat yang ke-27. Filipi 1 ayat 27. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Nah, ini Paulus punya pengajaran kepada jemaat Filipi, mereka itu sehati sejiwa berjuang untuk iman. Iman yang mana? Iman yang menyelamatkan itu. Tapi iman yang bagaimana? Iman yang timbul dari berita Injil. Nah ini Roma 10 itu sudah mengatakan iman itu timbulnya dari mendengar berita Injil. Jadi saudara, ini hubungannya nisbahnya. Bagaimana kasih karunia yang menyelamatkan itu dapat kita terima dengan iman. Lah bagaimana iman itu timbul? Mendengar Injil. Sebab itu Rasul Paulus katakan di dalam Roma pasal 1, ya, Roma pasal 1 ayat yang ke-16 dikatakan sana, Injil itu menyelamatkan. Coba dibacakan ya. Roma pasal 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Ya, keyakinan. Kalau dalam terjemah lama, aku tidak malu dengan Injil. Walaupun itu dianggap kebodohan, diremehkan oleh orang-orang pandai, bijaksana, dianggap suatu kebodohan orang Yunani. Aku tidak malu, tapi ada keyakinan yang kokoh dalam Injil. Sebab apa? Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Ya, Injil itu kuasa Allah, kekuatan Allah. Kekuatan Allah yang menyelamatkan. Maksudnya apa? Oleh berita Injil itu orang bisa percaya. Dan kalau percaya, diselamatkan.
Dan ini luar biasa. Dan untuk semua orang, baik orang Yahudi, orang Yunani, orang beragama, tidak beragama, kalau mendengar Injil dan percaya itu diselamatkan. Nah, inilah keselamatan yang alkitabiah di sini. Dan ini yang perlu kita pertahankan. Nah, Injil itu apa? Apa kitab Injil yang kita seringkali bawa itu? Ya, itu namanya kitab suci kita. Tetapi yang namanya Injil itu sendiri, definisinya Rasul Paulus, Injil itu adalah tentang Yesus Kristus, khususnya kematiannya, kebangkitannya, dan naiknya ke surga. Ini diterangkan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Ya, kita akan membaca itu 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai 4. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan Tentang kepadamu. Injil. Paulus ingin mengingatkan kamu tentang Injil. Ya, itu. Teruskan. Dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Jadi maksudnya apa? Injil itu berita kabar baik, kabar sukacita yang dikabarkan percaya kepada Yesus. Kerajaan surga sudah dekat. Nah, kalau kita percaya itu, kita diselamatkan, saudara. Nah, itu iman. Ya, mari teruskan dibaca. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, Ya, asal kamu teguh berpegang padanya. asal kamu teguh berpegang kepadanya. Terus, Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. ya, Sebab yang sangat penting telah kusampaikan perhatikan yang sangat penting. Inti dari Injil itu apa? Ya, teruskan. yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Kristus mati karena dosa kita, itu Injil. Itu kabar sukacita. Terus, Sesuai dengan kitab suci, ya, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. dia dikuburkan, artinya mati betul, saudaraku. Bukan mati etok-etok, bukan di pingsan, mati betul dikubur 3 hari 3 malam. Tapi dia bangkit untuk menunjukkan bahwa dia kuasa, bangkit. Teruskan. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Ya, dari ini Paulus kata, ini yang paling penting dalam Injil. Nah, Injil itu kalau kita membaca dalam Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, wah banyak mujizat-mujizat. Ya, air jadi anggur di negeri Kana, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, itu. Tetapi Paulus kata, yang paling penting itu Injil itu adalah berita tentang Yesus mati untuk dosa kita. Dia tidak berdosa, dijadikan dosa karena kita. Dia disalibkan karena kita. Dia menderita sengsara karena kita. Dia menanggung penghakiman atas tubuhnya untuk dan karena kita. Dia menanggung hukuman, menderita sengsara untuk kita. Untuk menebus kita. Ini yang perlu kita yakini, saudara. Ya, ini yang perlu diyakini. Tetapi dia mati dikuburkan, tapi dia bangkit. Ini yang harus kita percaya. Orang dunia tidak percaya. Tidak percaya Yesus itu mati disalib. Bahkan ada yang menganggap suatu hal yang ganjil. Wong Yesus itu nabi yang suci, nabi yang dipakai Allah. Kok masa Allah tidak membela dia sampai mati disalibkan? Itu orang lain dikasih ganti. Nah, itu karena apa? Tidak mengerti rencana Allah. Tidak mengerti maksud Allah. Karena Alkitab mengatakan, karena demikian Allah mengasihi dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan berhidup kekal. Dan diserahkan untuk disengsarakan itu, dihakimi, dihukum. Nah, itu untuk kita.
tadi dalam Roma pasal 10, kalau kita percaya di dalam hati bahwa Yesus telah dibangkitkan, wah itu keyakinan sedaku hati. Kemudian mulut kita mengaku, oh Yesus Tuhan, ingatlah akan daku. Kita diselamatkan, kita sudah selamat. Itu iman, saudara. Artinya apa, saudara? Iman kepada korban Kristus. Ini inti Injil. Bab itu maka Paulus katakan tadi di dalam Filipi pasal yang 1 ayat 20, kita harus berjuang mempertahankan iman yang timbul dari Injil. Injil artinya kita memberitakan Yesus yang mati untuk dosa kita, dibangkitkan untuk membenarkan kita, naik ke surga untuk menyempurnakan keselamatan kita. Dia sekarang menjadi imam besar di sana. Ini inti iman. Bab itu Paulus secara sederhana, simpel. Kalau kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan percaya di dalam hati, kita selamat. Ini keselamatan ini, saudaraku. Tetapi kita kembali ke surat Yehuda, mengapa ini dipertahankan? Kenapa? Karena ada orang-orang yang menyalahgunakan. Nah, sebab itu tadi saya sebutkan, untuk kita mengenal yang palsu, mengenal yang sesat, kita harus mengerti keselamatan yang asli, keselamatan sejati yang Alkitab ajarkan. Semata-mata kasih karunia yang kita terima dengan iman, percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi kalau ada Injil yang lain yang tidak memberitakan tentang salib Kristus, walaupun memberitakan tentang Yesus, tetapi hanya memberitakan berkat-Nya, memberitakan anugerah-Nya, nah ini kita harus mengerti, wah ini bukan ajaran Alkitab yang asli. Nah sebab itu kita perlu mengerti keselamatan yang sejati, yaitu keselamatan yang dikerjakan oleh korban Kristus. Yang lalu sudah saya singgung bahwa keselamatan itu hanya oleh korban Kristus, saudaraku. Tidak ada andil lain dari kita. Ya, sebab itu kita harus percaya sepenuhnya kepada korban Kristus. Yang menyelamatkan itu hanya korban Kristus. Nah, kita bisa menerima saja dengan iman tadi. Dengan kita mempercayai bahwa Yesus Kristus tersalib itu untuk kita, karena kita. Dan kalau kita menerima itu, kita tidak perlu menambah apa-apa lagi, saudaraku. Nah, ini yang perlu kita pertahankan, ya. Kemudian bagian yang kedua di dalam Yehuda itu, saudaraku, kita harus mempertahankan keselamatan kita bersama, ya. Jadi kita akan membaca pada ayat 4 dalam Yehuda ini, ayat 4. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, ini tadi alasan dasarnya kita itu mempertahankan kemurnian pengajaran ini. Bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia ini, karena ini ada orang-orang yang menyelusup, menyalahgunakan kasih karunia. Nah ini, untuk bagian ini kita perlu, saudaraku, bagaimana kita mau mengenal ciri-ciri daripada ajaran yang menyesatkan. Dan ajaran sesat itu membinasakan, bukan saja membelokkan, saudara, tetapi membinasakan. Jadi kalau kita dalam Amsal 14 dikatakan, ada jalan dikira lurus padahal ujungnya maut. Nah ini bahaya. Jadi orang kalau tidak berjalan dalam ajaran yang benar, Alkitabiah bisa menyeleweng, nah ini bisa binasa. Sebab itu tadi saya depan dikatakan gini, hamba-hamba Tuhan, para gembala-gembala sidang, para pemberita Injil, ini kita bertanggung jawab
Kita melayani Tuhan itu bertanggung jawab. Tidak asal kita khotbah, pengagumnya banyak, apalagi terima PK yang cukup besar, lantas kita anggap itu profesi. Waduh, saudaraku. Kita harus memperhitungkan, kalau kita membawa pengajaran yang menyesatkan, membinasakan orang itu, saudaraku. Jadi kita harus bertanggung jawab di mata Tuhan. Sebab itu, saudaraku, Yehuda menulis surat ini. Kita harus bersama-sama berjuang mempertahankan keselamatan kita bersama, dan untuk itu kita harus melihat ada orang-orang yang menyelusup. Nah, menyelusup itu saya katakan tidak mudah dipahami, tidak mudah dideteksi. Mereka mungkin mengajarkan yang baik, yang masuk akal dan sebagainya, tetapi itu membinasakan. Nah, mari sekarang kita akan melihat, saudaraku ya, sekali lagi kita akan membaca 1 Korintus pasal 2, 1 Korintus pasal 2, kita akan membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-5. 1 Korintus pasal 1, pasal 2, 1 Korintus pasal 2, ayat 1 sampai 5. Demikianlah pula ketika aku datang padamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Saudara, ini penampilan Rasul Paulus, saudaraku. Ya, konon menurut beberapa artikel, Paulus itu orangnya betulnya kecil, bahkan mungkin matanya rembes karena trauma waktu penglihatan di Damsyik itu dan lain sebagainya. Tapi ini dia mengaku bahwa dia datang dengan banyak kelemahan, tidak ada kebanggaan dengan kelemahan, bahkan dengan hal-hal yang mungkin tidak meyakinkan. Juga perkataannya dikatakan, saya berkata-kata dengan tidak menggebu-gebu atau meyakinkan orang. Saya berharap kepada pekerjaan Roh Kudus yang menguatkan berita Injil itu, karena Injil itu sendiri kuasa. Walaupun disampaikan dengan kalimat-kalimat yang sederhana, tetapi itu kuasa. Bisa menyelamatkan, saudaraku. Supaya apa? Dikatakan iman kamu, jemaat Korintus, supaya iman kamu itu jangan tergantung pada hikmat manusia, tetapi kepada kuasa Allah. Nah, kuasa Allah itu apa? Salib, saudara. Kuasa Allah itu salib. Maka di itu Paulus katakan, aku tidak ingin tahu tentang apa-apa kamu. Kamu bagaimana, sudah bangun gedung gereja kah, sudah membeli fasilitas kah, dan sebagainya. Aku hanya ingin tahu bagaimana Yesus Kristus di antara kamu. Yesus yang disalibkan, bukan Yesus yang lain. Sebab nanti dalam 2 Korintus pasal 11, Paulus bicara tentang orang yang memberitakan Yesus yang lain, Injil yang lain. Yesus yang lain mana? Yesus yang tidak disalibkan. Maksudnya apa? Yang tidak ada berita tentang salib. Dan Paulus sinyalir ini ada pada zamannya Paulus, loh saudara. Bukan pada zaman kita modern ini saja, tapi pada zaman Paulus sudah ada pelayan-pelayan yang mengaku diri hamba Tuhan itu memberitakan Yesus tanpa salib. Bahkan mereka menjadi seteru salib Kristus. Mereka hanya memikirkan perkara-perkara yang duniawi, dan Paulus dengan secara agak tajam berkata, Tuhan mereka itu perut mereka. Artinya apa? Kalau ada berkat, ada keuangan, wah ini beritanya. Saudaraku. Dalam kitab Nabi Yeremia mengatakan, ini nabi-nabi palsu ini. Kalau ada yang dikunyah, wah dia damai sejahtera. Tapi kalau tidak ada, mereka mengutuk. Nah ini saudaraku, yang terjadi pada zamannya Paulus,
yang Yehuda mensinyalir terjadi pada hari-hari yang terakhir. Nah, saudara-saudara, maka dari itu pada malam hari ini kita melihat bagaimana kita harus berjuang mempertahankan keselamatan kita bersama itu iman. Iman yang mana? Iman yang timbul dari berita Injil. Itu iman yang benar. Ada iman yang tidak dari berita Injil, itu saudara-saudara. Banyak hal. Mungkin tadi itu Paulus kata dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan. Nanti kalau kamu jadi Kristen, kamu bisa dapat jabatan, kamu dapat kenaikan pangkat, kamu dapat bantuan ini, bantuan itu. Ayo, orang bisa percaya, saudara. Tapi waktu mereka mengalami masalah, hal itu akan gugur. Ya, saudara, malam hari ini saya tidak akan panjang. Ya, saya katakan mudah-mudahan selesai, tapi ternyata tidak, belum selesai. Tetapi saya ingin memberikan kesimpulan saudara bahwa mempertahankan iman karena Injil itu apa? Yaitu pertama, bahwa keselamatan hanya oleh kasih karunia. Tidak ada campur tangan kita. Kasih only by grace, hanya oleh anugerah. Itu diberikan kepada orang-orang yang sebetulnya tidak layak menerima. Ya, kita hanya menerima saja. Kemudian hanya diterima saja dengan iman. Diterima saja dengan iman. Iman yang mana? Iman yang timbul karena berita Injil. Artinya tidak ujuk-ujuk datang. Orang mendengar Injil. Sebab itu Paulus katakan kepada orang Roma, aku rindu datang kepadamu orang Roma. Kamu sudah kaya, kamu sudah maju, kamu sudah mempunyai pendidikan tinggi, mempunyai budaya yang bagus, etika yang bagus. Tetapi kamu perlu Injil. Injil apa? Yesus Kristus yang disalibkan. Yang dianggap kebodohan buat orang-orang Yunani, orang-orang Romawi. Ya, tetapi bagi yang percaya itu keselamatan. Bapak, aku ingin memberitakan Injil. Injil tentang Yesus Kristus yang disalibkan. Memberitakan tentang salib. Walaupun banyak ditolak oleh orang, tetapi ini harus diberitakan. Karena itu keselamatan. Oh, puji Tuhan, saudaraku. Ya, malam hari ini mari kita mau kembali kepada firman Tuhan bahwa keselamatan itu anugerah, kita hanya menerima saja. Kita hanya percaya, dan bagaimana kita bisa percaya harus mendengar Injil. Sebab itu, saudara-saudara, kita perlu membaca firman Tuhan, mendengar berita. Dan saya ingin mengulangi, saudaraku, saudara banyak mendengar berita firman, iman saudara kuat. Tapi kalau saudara banyak mendengar berita dunia, berita TV, berita media, apalagi yang hoak-hoak itu, saudaraku, yang memprovokasi kita, saudara makin lemah, makin goyah iman saudara. Sebab itu kurangi mendengar berita-berita dari dunia. Lebih banyak kita mendengar berita Injil. Iman timbul dari mendengar berita dari sabda Kristus. Dan orang yang beriman menyeru nama Tuhan diselamatkan. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Saudara. Kita mau menyanyi lagi itu nyanyian. Ku ada sebagaimana ku ada. Besar anugerah. Biar kita nyanyikan tentang anugerah Allah, saudaraku, ya. Oh, puji Tuhan. Haleluya. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahtamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan
layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Saudara, mungkin ada yang bertanya, bagaimana saya bisa mendapat anugerah Allah? Tidak ada cara, saudara. Tetapi saya yakin, waktu saudara mendapat kesempatan, saudara sengaja atau tidak sengaja, saudara bisa mendengar firman, mendengar berita tentang Yesus yang disalibkan, mendengar berita Yesus yang mati tersalib untuk dosa saudara. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Saudara mendapat kesempatan untuk menerima anugerah Allah. Sekali lagi saya katakan, saudara sengaja mendengar atau tidak sengaja tetapi sudah mendengar, itu sebetulnya satu anugerah Allah. Kalau saudara bisa menerima, mendengar berita itu, dan saudara mengambil sikap untuk menerima Tuhan Yesus, saudara diselamatkan. Sebab itu ada tersurat di dalam firman Tuhan, pada hari ini kalau engkau mendengar suaranya, jangan mengeraskan hati. Karena pada waktu saudara bisa mendengar firman Tuhan, kabar baik ini diberitakan. Saudara diberi kesempatan untuk menghadap Tuhan, datang kepada Tuhan, untuk bertobat, untuk mohon belas kasihan Tuhan. Dan berbahagia saudara malam hari ini yang mendengar firman Tuhan. Dan mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau oh Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih kami bisa mendengar firman-Mu malam ini. Dan kita menerima Yesus sebagai juru selamat, Gembala kita, Tuhan dan Raja kita. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar Mari kita semua menyanyikan pujian itu. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar Katakan ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada. Berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah
kasih-Mu semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya Tuhan, terima kasih bila pada petang malam hari ini kami mendapat kesempatan bersekutu, kesempatan mendengar firman Tuhan. Ini adalah sebagai anugerah kasih karunia bagi kami semua. Sebab itu Tuhan, kami percaya bukan karena kebetulan, juga bukan karena kami rencanakan, tetapi kalau pada saat ini kami masih dapat mendengar firman Tuhan, suara Injil yang diberitakan adalah kesempatan untuk kami memperoleh kemurahan Tuhan untuk diselamatkan. Sebab itu kami berdoa untuk setiap orang, setiap pribadi yang sempat mendengar berita firman Tuhan malam hari ini, bahwa Engkaulah Tuhan Yesus yang telah mati disalib karena dosa kami. Engkau telah dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan isi Alkitab, dan Engkau telah diangkat naik ke surga menjadi imam besar bagi kami. Kami bersyukur untuk berita ini. Tuhan, biar kiranya Engkau memberikan kami kemurahan. Kami dapat menanggapi firman-Mu. Kami mau percaya kepada Engkau. Tuhan, kalau ada di antara mereka yang belum mengenal Tuhan, kami berdoa, Tuhan bukakan hati mereka. Mereka bisa menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebab firman-Mu dalam Roma pasal 10 ayat 9 dan 10. Kalau kami mengaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Engkau telah mati dan dibangkitkan, kami diselamatkan. Oh Tuhan, terima kasih. Siapa kami manusia ini Tuhan, yang sudah tercerai, terhilang dari hadirat Engkau, tetapi Engkau datang mencari kami orang berdosa, mencari kami orang yang terhilang, dan Engkau telah menemukan kami. Bapa, terima kasih, dan beri kami anak-anak Tuhan yang sudah Engkau selamatkan. Berikan kami iman yang teguh, berikan kami kekuatan, kemampuan. Firman-Mu malam ini mengajarkan kami untuk berjuang, mempertahankan iman, keselamatan yang sudah Engkau berikan bagi kami. Tuhan, terima kasih, teguhkan kami Tuhan, supaya kami tidak bisa bergeser dari pengharapan Injil ini. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, hamba-Mu menyampaikan dengan banyak kekurangan dan kelemahan, tetapi Engkau Allah yang sempurna. Tuhan menyempurnakan pelayanan ini, dan Tuhan akan memberkati, Tuhan akan membuat firman-Mu berhasil dan melaksanakan kehendak-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan jemaat-Mu, kiranya anugerah damai sejahtera turun atas mereka. Kalau ada yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Yang lemah, Tuhan kuatkan. Yang dalam keadaan putus asa, Tuhan memberikan pengharapan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon doa kami. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati saudara sekalian.